Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan bahas mengenai persamaan garis lurus dan persamaan bidang ya. Materi ini sudah saya upload di LMS Uniga. Silakan bagi yang belum mendownload bisa di-download dahulu. Oke, kita mulai ya. Persamaan garis lurus nih. Ini ada garis nih di sini, garis B yang biru ini. Garis B ini melewati titik P X 0, Y0 dan titik Q X, Y, dan garis ini ya itu sejajar dengan garis ini. Vektor ya, vektor A. Oke. Nah, definisi garis nih. Apa sih itu garis teh sebetulnya? Ya, garis itu adalah sederetan titik-titik secara kontinu ya, atau himpunan titik-titik yang kontinu. Jadi dari titik ini titik-titik dijumlahkan secara kontinu menjadi garis. Oke, dari gambar di atas ya, B itu sama dengan R dikurang R0 ya. Jadi vektor B itu sama dengan vektor R dikurangi R0. Lihat, perhatikan ya di sini. Ini di sini ya, yang maksud B itu yang ini ya. Kalau ini B terus ini R0. Nah, ingat waktu penjumlahan vektor ya, ini R0 ditambah B itu menghasilkan ini ya, jumlahnya R. Berarti kalau gitu, kalau B berarti R dikurangi R0 itu vektor B ya. Oke. Dan tadi A itu sejajar dengan B ya, perbandingan setiap komponen akan sama. Dimana tadi komponen B itu sama dengan R dikurang R0. R-nya itu X, Y, berarti XI plus YJ. Sedangkan R0-nya itu X0I ditambah Y0J. Jadi kalau B berarti kan R dikurang R0, tinggal ini dikurang ini. Hasilnya yang I-nya dijumlahkan ini X ditambah min X0. Jadi X min X0 I plus Y min Y0J. Itu vektor B ya. Nah, sedangkan A tadi digambar A, B ya, A kecil, B kecil. Berarti vektornya A I plus BJ. Oke. Jadi B itu X min X0 I plus Y min Y0J, dan A itu A I plus BJ. Nah, karena A dan B itu sejajar ya, artinya perbandingan setiap komponennya akan sama. Artinya kalau perbandingan komponen yang ini, yang I, itu akan sama dengan yang ini. Maka X min X0, nah dibandingkan dengan A itu akan sama perbandingannya dengan perbandingan komponen J ya. Jadi Y min Y0 per B. Nah, ini untuk dua dimensi ya. Nah, ini untuk dua dimensi karena cuma ada X dan Y. Kalau untuk tiga dimensi tinggal ditambahkan yang arah Z-nya. Ini tiga dimensi gitu. Nah, yang ini disebut persamaan garis lurus simetris ya, seperti ini bentuknya. Jadi bentuk umum persamaan garis simetris itu seperti ini ya. X min X0 per A sama dengan Y min Y0 per B sama dengan Z min Z0 per C. Itu persamaan umum garis lurus simetris. X0, Y0, Z0 adalah suatu titik yang dilalui oleh garis ya. Sedangkan A, B, C adalah komponen vektor arah. Itu ya. Jadi ini titik yang dilalui garis. Kalau yang A, B, C itu komponen vektor arahnya. Ingat ya, vektor satuan yang menentukan arah. Nah, dari gambar di atas juga diperoleh bahwa R itu sama dengan R0 plus B. Tadi kan B ditambah R0 sama dengan R ya, itu ya. Berarti R itu sama dengan R0 plus B. Nah, dan B sama dengan T dikali A. B itu tadi vektor B sama dengan T dikali A, vektor A. T itu apa? T itu kan tadi sejajar, berarti B bisa dikatakan kelipatan dari A ya. Nah, T itu adalah parameter kelipatannya berupa skalar ya. Sehingga ini skalar dikalikan dengan vektor, hasilnya vektor. Nah, sehingga R itu bisa ditulis
R0, B-nya diganti dengan ini ya. Jadi R0 ditambah AT. R0 ini X0, Y0, Z ya. A itu A, B, C dikalikan dengan T. Atau bisa ditulis seperti ini. R sama dengan IX0 plus JY0 plus KZ0. Atau boleh ditulis X0I plus Y0J plus Z0K plus AI plus BJ plus ZK kali T ya. Nah yang ini dan yang ini itu disebut persamaan garis lurus parametrik. Jadi persamaan garis lurus itu bisa dinyatakan secara simetrik dan dinyatakan juga dalam parametrik. Oke, contoh nih. Tentukan persamaan garis lurus parametrik dan simetrik yang melalui titik 2,1,5 dan titik 3,3,1 ya. Jadi ini ada dua titik yang dilalui oleh garis ya. Nah, ditanyakan persamaan garis lurus parametrik dan simetriknya. Nah, kita harus ingat nih. Pertama, yang diperlukan untuk menentukan persamaan garis lurus adalah satu buah titik dalam garis. Misalkan titiknya kita anggap yang pertama aja nih, 2,1,5. Berarti ini X0-nya 2, Y0-nya 1, Z0-nya 5. Nah, selanjutnya yang kita perlukan adalah vektor arahnya. Bagaimana kita menentukan vektor arah? Berarti kita harus menentukan vektor ini ya, vektor dari garisnya. Kita bisa menentukan vektor garis kalau diketahui dua titik. Nah, tinggal dikurangkan aja ini. Titik terminal dikurangi titik awal ya. Gitu. Tinggal ini kurang ini. Tadi titik terminalnya 3,3,1, titik awalnya titik pangkalnya 2,1,5. Berarti 3 kurang 2 1, 3 kurang 1 2, 1 kurang 5 min 4. Berarti ini vektor A-nya ya, yang jadi vektor arahnya. Berarti bisa ditulis juga A itu sama dengan I plus 2J min 4K. Berarti kita bisa tahu ABC-nya ya. A-nya 1, B-nya 2, C-nya min 4. Udah dapat X0, Y0, Z0. Berarti tadi kan X0-nya berapa? X0-nya yang ini ya, 2, Y0-nya 1, dan Z0-nya 5. Tinggal dimasukkan ke persamaan, sehingga R itu sama dengan ini ya, X0, Y0, Z0 ditambah A, B, C, T. Kalikan T parametriknya. Nah, berarti kayak gini. R sama dengan 2I plus J plus 5K plus I plus 2J min 4K kali T. Nah, ini adalah persamaan garis lurus parametriknya ya. Nah, ini parametriknya. Nah, selanjutnya bagaimana simetriknya? Simetriknya gampang. Tadi tinggal X dikurangi X0 per A sama dengan Y dikurangi Y0 per B ditambah dengan Z dikurangi Z0 per C. Tinggal dimasukkan X min X0. X0-nya 2. Berarti X min 2 per 1 ya. Oke, yang tadi ya, ini tuh titik yang dilalui oleh garis dan ini arah garisnya. Nah, ini tadi dimasukkan X min X0 per A sama dengan Y min Y0 per B sama dengan Z min Z0 per C. Tadi X-nya X0-nya 2, Y0-nya 1, Z0-nya 5. Tinggal dimasukkan seperti ini ya. Jadi hasilnya ini. Berarti ini adalah persamaan garis secara simetris atau simetrik ya. Oke, ini persamaan garis simetrik ya. Oke, itu untuk persamaan garis. Nah, ini latihan nih. Ini yang nomor 1, bisa kalian coba nih. Cari suatu persamaan garis lurus melalui, nah ini titik yang dilalui ya. Berarti ingat ini X0, Y0, Z0 dan sejajar dengan vektor. Nah, ini vektornya. Nah, ini gampang. Berarti tinggal masukkan. Berarti R sama dengan tinggal ini 3I plus 2J plus K plus ini
3i sejajar. Kalau sejajar, ini kita cari dulu vektor satuannya ya. Vektor satuannya tinggal dibagi besarnya ini. Besarnya ini ya tinggal akar 3 kuadrat berapa? 9 ya, langsung aja 9. Min 2 kuadrat 4. 6 kuadrat 36. Berarti sama dengan 49. Akar 49 berapa? 7. Berarti ini dibagi 7 semua. Terus jadi sini 1/7. Oke. 3i min 2j plus 6k ya. Dikali t. Oke. Tuh. Jadi ini persamaan garis lurusnya. Kemudian cari persamaan garis lurus yang melalui titik 3,0 min min 5 dan sejajar dengan garis 2 1. Oh, ini sejajar dengan garis, ini persamaan garisnya. Cari lagi persamaan garis dengan yang ini. Nah, ini gampang. Ini berarti titik pada garisnya yang ini. Arahnya udah pasti sama dengan yang ini. Berarti persamaan garis lurus yang dimaksud adalah tinggal ini aja. Yang ini 3,0, min 5 ditambah ininya sama karena sejajar arahnya. Berarti 0, min 5,1 t. Atau boleh ditulis jadi berapa? 3i 0 j nya berarti nggak ada, langsung ke z min 5 bukan zk. Oke. Ditambah ini i nya kali 0, tinggal ini min 5j plus k kalikan t nya. Ini persamaan garisnya. Seperti itu ya, gampang ya. Nah, selanjutnya persamaan bidang. Nah, ini persamaan bidang tuh seperti ini. Ini ada bidang ya. Di dalam bidang ini tuh terletak 2 titik ya, A sama B misalkan. Dan ini N adalah arah vektor arah bidang. Arahnya itu tegak lurus dengan bidang. Nah, misal titik A itu x0, y0, z0. Ini sebuah titik di bidang tersebut. Ini titik yang lain x, y, z, dan ini yang ke atas adalah vektor normalnya AI plus BJ plus CK. Oke. Nah, AB ini vektor AB berarti ya. Berarti sama dengan B dikurang A ya. Berarti X dikurang X0, I plus Y dikurang Y0, J plus Z dikurang Z0, K. Nah, ini. Sedangkan tadi N itu normalnya AI plus BJ plus CK. Nah, untuk menentukan persamaan bidangnya ya, pertama lakukan dot product antara AB dan N. Oke. AB dan N melakukan dot product. Hasilnya N di dot AB itu sama dengan besar N dikali besar AB dikalikan cos 90. Cos 90 karena tegak lurus itu kan sama dengan 0. Berarti vektor N didotkan dengan AB itu hasilnya sama dengan 0. Sedangkan kalau dijabarkan ya, vektor N-nya itu kan AI plus BJ plus ZK. Sedangkan vektor AB itu X min X0I plus Y min Y0Z dan Z min Z0K. Berarti tinggal kita kalikan ini dengan ini. Nah, yang dikalikan, ingat kalau di dot yang dikalikan hanya yang arahnya sama. Karena kalau I dikalikan dengan J otomatis pasti 0. Karena I kali J sama dengan apa? Sama dengan 90 ya. Cos 90 0. Tapi kalau I kali I itu sudutnya 0 derajat. Berarti cos 0 1. Berarti ada. Berarti A dikalikan ini. A dikali X min X0. Yang ini A dikalikan ini. Yang I juga nih. Ditambah B dengan ini komponen J. Dan komponen K dikalikan dengan komponen K lagi. Berarti dapat A dikali X
min X0 ditambah B dikali Y min Y0 ditambah C dikali Z min Z0 itu sama dengan 0. Nah, kita keluarkan nih. A dikali X, AX. Nah, A dikali min X0. AX0. AX0 pindah ke sini jadi plus ya. Nah, hasilnya diperoleh AX plus BY plus CZ sama dengan AX0 plus BY0 plus CZ. Nah, ini yang disebut persamaan bidang ya. Persamaan umum bidang ini. Nah, jadi untuk menyatakan persamaan bidang itu minimal kalian perlu mengetahui vektor normal bidang atau N. Nah, dan yang kedua, suatu titik pada bidang. Suatu titik. Nah, jika diketahui tidak 3 titik juga bisa. Kalau kita mengetahui 3 titik, kita bisa menentukan vektor normal. Gitu ya. Nah, catatan, jika suatu garis sejajar ya dengan arah bidangnya, maka tetanya sama dengan 0. Oke, nih, ini garis nih sejajar dengan ini, dengan vektor normalnya itu sudutnya sama dengan 0, dan ini bidangnya. Nah, arah bidang itu selalu tegak lurus terhadap bidangnya. Jadi arah bidang yang ini tegak lurus dengan bidangnya. Contoh nih ya. Tentukan persamaan bidang yang mencakup 3 titik nih. Nah, ini mah belum ada vektor normalnya, tapi ada 3 titik. Titik A, B, C. Nah, itu dalam bidang. Vektor titik yang pertama ini titik A di 0,1,1, titik yang kedua B di 2,1,3 dan yang titik yang ketiga di 4,2,1. Nah, di sini kita bisa tarik 2 garis ya, AB dan AC nih. Jadi kita dapat vektor AB dan vektor AC. Vektor AB berarti B kurang A ya, ini. Ini kurang ini. B dikurangi A. Hasilnya 2,0,2. Berarti ini vektor AB. Sedangkan AC, C dikurang A ya, yang ini dikurang yang ini. Hasilnya 4,1,0. Berarti kita punya 2 vektor nih, AB dan AC. Nah, karena ini 2 vektor itu ada dalam bidang, kalau kita crosskan ya, kalikan silang antara AB dan AC, AB cross AC, nanti akan menghasilkan vektor yang tegak lurus ke atas. Nah, itu vektor yang tegak lurus ke atas itu adalah vektor normal. Berarti kita dapat normal. Vektor normal itu vektor AB dikali vektor AC. Tadi AB-nya 2,0,2 dan AC-nya itu 4,1,0. Berarti vektor normal dicrosskan, caranya seperti ini kemarin ya, I, J, K, ini yang AB, ini yang AC. Berarti hitungnya gimana untuk I? Yang I berarti yang ini tutup dulu. Berarti tinggal 0 kali 0 dikurang 1 kali 2. Berarti I dalam kurung 0 kurang 2. Oke. J ditambah min ya, ini plus min J kali ini tutup J, tutup ini, tutup ini. Nah, berarti tinggal 2, 2, 4, 0. 0 kali 2, 0. 4 kali 2 min 8. Oke, plus K. K, kalau yang K berarti ini tutup ya. Tutup, ini tutup. Berarti tinggal 2, 0, 4, 1. 2 kali 1, 2. Kurang 4 kali 0, 0. Oke, hasilnya berarti vektor N sama dengan ini 0 kurang 2 berarti min 2i. Oke. Ini 0 dikurang 8 berarti min 8. Min 8 kali min plus 8j. Ini 2 kurang 0, 2 plus 2k. Oke. Ini n-nya. Nah, berarti ini n-nya ya. Berarti kita dapat A-nya min 2, B-nya 8, C-nya 2. Kalau sudah tahu vektor normal dan satu buah titik di bidang, jadi kita bisa menentukan persamaan bidang dengan memasukkan ke persamaan umumnya. Nah, tadi yang misalnya yang ditinjaunya titik A ya,
kan butuhnya cuma satu titik. Sepertinya bisa pakai titik B, bisa titik C. Kita pakai titik A. Berarti X0 nya 0, Y0 nya 1, Z0 nya 1. Ini dari mana? 0, 1, 1 ini koordinat titik A ya. Kemudian masukkan ke persamaan umum. Persamaan umumnya ini AX plus BY plus CZ sama dengan AX0 plus BY0 plus CZ0. Nah, A nya min 2X, B nya 8, Y plus 2Z sama dengan, nah ini AX0, A nya kan berapa tadi A nya? 2 dikali X0 nya 0, berarti 0. Ini sama dengan 0. B nya 8, ininya 1, berarti 8. Kemudian C nya 2, ini 1, 2 kali 1 2. Oke, jadi 0 tambah 8 tambah 2 10. Jadi hasilnya ini. Ini adalah persamaan bidangnya yang melalui titik 0,1,1 dengan vektor bidang ya, vektor normal bidang 2 min 2, min 2i plus 8y plus 2z itu ya, ini persamaannya. Oke, latihan soal nih. Cari persamaan bidang melalui titik. Nah, melalui titik ini, oke, sejajar dengan garis ini, garis R sama dengan 5i plus j min 2k plus 2i min j plus kt ya. Oke, yang ini. Dari sini kita bisa tahu garis pertama ya. Garis pertama yang ini. Ini anggap aja kita garis pertama yang ini ya. Ini garis pertama. Nah, garis yang kedua, garis yang melalui titik ini dan sejajar dengan garis ini. Berarti kan tinggal titik ini. Ingat persamaan garis tadi. 0 ya. Plus arahnya sejajar, berarti arahnya sama dengan ini. Berarti tinggal 2, min 1, min 1 ini ya, min 1. Ini K-nya, 1. T. Oke. Ini R1 nya tinggal ini, 5,1, min 2 plus 2, min 1, 1 T. Ini R2 nya, saya tulis lagi aja tuh ya. R1 sama dengan 5,1, min 2 plus ini 2, min 1, 1 T. Oke. Nah, dari sini kita bisa buat garis yang kedua. Bayangkan ini ada 2 buah garis jajar di bidang tuh ya. Nah, kita tinggal ini melalui titik, ini misalkan garis yang pertama melalui titik 5. Nah, ini sini. Titik 5, 1, min 2 ya. Nah, garis yang kedua di sini ada titik 1, min 1, 0 ya. Nah, di sini kita bisa buat garis lagi kan? Oke. Nah, sebuat garis lagi yang mana garis ketiga itu sama dengan ini, garis yang ini, titik yang di garis ke 1 dikurangi titik yang ini. 5,1, min 2 dikurangi titik yang ini kan? 1,0. Nah, ini kita punya garis yang ketiga sama dengan berapa nih? 5 kurang 1 jadi 4. 1 dikurang min 1 jadi plus 2 ya. Terus min 2 kurang 0 jadi min 2. Nah, sekarang kita jadi punya 3 garis nih. Ya. R1, R2 sama R3. Nah, dari sini, dari 3 garis ini berarti kita punya 3 vektor ya. Nah, vektor yang pertama yang ini nih. Vektor yang ini tuh R1 yang ini ya. Nah, kita amati dengan vektor yang ini yang kita buat barusan. Nah, vektornya yang R3 ini ya. Ini tuh vektor. Nah, berarti kalau ini R1 di-crosskan dengan R3 ya, yang ini berarti sama dengan N. Berarti faktor N-nya itu sama dengan R1 cross R2. R3 sorry ya, yang kita temukan tadi.
Berarti sama dengan ini I, J, K, oke. R1 arahnya awas jangan kebalik yang ini tuh bukan arah, ini titik ya, ini titik, arahnya yang ini 2 min 1 1, berarti 2 min 1 1. Nah R3 nya yang ini yang kita dapat ya, ini vektor yang ini. Nah berarti ini 4 2 min 2. Caranya seperti biasa, ini I ditutup dulu ya ke sini, berarti tinggal di mana ya nulisnya ya? Di sini aja nih. Oke. Berarti hasilnya vektor n itu sama dengan I kali langsung nih. Nih I min 1 dikali min 2, berarti plus 2 dikurangi 2. Jadi 0 ya. Nah, berarti I dikali 0 plus min ya. Min J. Kenapa min J? Karena di matriks ya, yang itu yang komponennya. Ini ditutup berarti 2 dikali min 2 min 4 dikurangi 4 kali 1 4 min 4 kurang 4 berarti min 8 plus K. K-nya ini tutup. Berarti 2 kali 2 4 dikurangi 4 kali min 1 4 ya. Min 4 sorry, jadi plus 4. Jadi ini I dikalikan 0 0, J min 8 berarti plus 8. J plus 4 kali 4 plus 4 tambah 4 berarti 8 8K ya. Nah, berarti N-nya ini. Oke. Kalau N-nya ini berarti kita peroleh bahwa A-nya sama dengan 0, B-nya sama dengan 8, C-nya sama dengan 8 juga. X0-nya tidak ada. Yang mana X0-nya? Kita cari aja titik. Yang ini kan melalui titik, berarti X-nya 0-nya 1, Y0-nya min 1, Z0-nya ini 0. Berarti persamaan bidangnya berapa? AX. AX berarti ini 0 dikali X 0 ya. Jadi nggak ada komponen X-nya. BY, B-nya 8, Y ditambah CZ 8, Z sama dengan apa? Sama dengan X0 kali A ya. AX0, A-nya 0, X0-nya 1 ini 0, 8 kali ini min 1 min 8. Ini 8 kali 0 0. Ini bisa dibagi 8 ya. Jadi Y plus Z sama dengan min 1. Jadi ini persamaan bidangnya. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, ini untuk tugas nih. Carilah persamaan bidang yang terdiri dari titik P, Q, dan R. Silakan. Kemudian yang nomor 2, carilah persamaan bidang yang melalui titik ini dan sejajar dengan garis ini. Oke, silakan dikerjakan tugasnya. Nanti jawabannya di-upload di LMS ya. Oke. Itu saja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.